Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan bagaimana cara mendapatkan judul khususnya di jurusan Teknik Elektronika, Prodi Pendidikan Teknik Informatika. Nah, untuk mencari judul kita harus sesuai dengan skill kita atau hobi. Nah, ajukan judul yang bisa Anda kerjakan. Misalnya Anda tertarik di bidang coding, maka buatlah suatu aplikasi. Nah, jika ingin skripsi, buat skripsi. Nah, tapi kalau bisa di jurusan Teknik Informatika ini kita harus menciptakan suatu produk agar kita waktu wisuda kita bisa mendapatkan skill. Oke, lanjut. Jadi untuk mencari apa judul TA atau aplikasi yang akan kita buat, kita harus tahu apa itu TA. TA itu adalah tugas akhir. Tugas akhir itu berupa membuat produk. Jadi produk itu adalah aplikasi. Kalau di informatika, aplikasi itu adalah suatu aplikasi atau suatu media yang mempermudah pekerjaan manusia. Nah, jadi waktu kita selama hidup, misalnya apa cara orang yang manual yang dilakukan orang dan kita membuat aplikasinya menjadi lebih otomatis. Nah, jadi misalnya kalau di zaman sekarang kan sebelum kita semester 8 atau sebelum kita semester mengambil judul ini, kita pasti sudah merasakan PLK dan magang kan. Jadi misalnya kita yang pertama magang, bukan PLK. Jadi waktu PLK itu kita pasti merasakan cara manual, yaitu belajar ada mahasiswa dan guru. Nah, guru itu mengajarkan tentang materi menggunakan PPT. Lalu metode ceramah, nanti evaluasi. Nah, siswa nanti menangkap dari yang ini. Nah, dari sini saja kita sudah bisa membuat suatu aplikasi seperti media pembelajaran Nah, dari sini kita bisa membuat aplikasi seperti ini. Nah, misalnya interface-nya seperti ini. Jadi ini satu aplikasi berbentuk portrait atau landscape juga bisa. Nah, misalnya kita bentuk landscape. Nah, ini kita buat silabus, ini RPP, ini materi, ini video penjelasan. Nah, ini evaluasi, dan ini daftar pusaka. Bisa kita buat seperti itu. Nah, begitulah cara mendapatkan suatu judul. Kita harus tahu cara manual yang selalu kita kerjakan. Nanti kita buat aplikasinya. Nah, ini adalah cara yang pertama. Yang kedua, waktu kita melakukan magang. Nah, waktu kita magang pasti kita merasakan proses seperti misalnya kita magang di kejaksaan. Nah, di kejaksaan ini biasanya ada menerima dan mengirim surat. Nah, menerima dan mengirim surat ini kalau misalnya prosesnya masih manual, nah kita bisa membuat aplikasinya dengan mengetahui bagaimana proses pertama, bagaimana proses kedua, proses ketiga, proses keempat. Nanti setelah proses ini kita ketahui, kita buat aplikasinya. Nah, dari mana kita tahu bagaimana cara membuat aplikasi ini? Nah, setiap apa yang kita buat ini sudah dibuat oleh senior di dahulunya. Nah, dibuat oleh senior itu biasanya ada dibuat di YouTube untuk tutorialnya. Nah, kita bisa belajar dari YouTube. Nah, ini juga bisa belajar dari YouTube, malah lebih lengkap dari YouTube daripada
orang lain, karena di YouTube itu banyak alamat atau channel yang bisa kita lihat. Nah, begitu juga dengan ini tentang penerimaan surat berbasis web seperti itu. Misalnya lagi kita dalam kehidupan sehari kita biasa laundry. Nah, laundry ini juga bisa kita buat suatu media pembelajaran, suatu aplikasi. Nah, misalnya kalau pemasukan 1 kilo harganya segini, kalau 2 kilo segini, kalau selimut segini. Nah, dari situ kita bisa buat aplikasinya dan kita ajukan sebagai judul. Nah, jadi kita bisa melihat dari kehidupan kita sehari-hari di kampus itu mana pekerjaan yang bisa kita buat aplikasinya. Nah, misalnya kita sudah mengetahui aplikasinya, misalnya ini media pembelajaran ini sudah ada aplikasinya. Nah, misalnya kita cuma bisa buat media pembelajaran juga, jadi kita bisa belajar membuat media pembelajaran tetapi lebih simpel daripada sebelumnya. Harus ada unik dari aplikasi sebelumnya, maka kita bisa membuat judul seperti ini lagi, karena biasanya dosen bertanya apakah yang membuat aplikasi ini unik daripada yang lain. Nah, seperti itu. Jadi lihat di sekeliling kita. Nah, contoh selanjutnya adalah misalnya galon. Nah, galon itu bisa kita buat aplikasinya. Nah, teman saya bisa membuat itu, dan caranya ada di YouTube. Caranya ada di YouTube. Jadi kita hanya perlu melihat sekeliling kita apa yang masih manual, pekerjaan yang masih manual. Nah, kita buat seperti itu. Misalnya juga bisa kos. Nah, kos kita buat aplikasinya dengan yang kosong di sini, yang tidak kosong di sini, yang nanti di misalnya di satu rumah ini ada fotonya, halamannya, dan ini harganya. Nah, seperti itu. Ini dapurnya, ini kamar mandinya. Jadi sudah lengkap dengan fasilitas dan harga. Nah, lanjut. Nah, jadi untuk mendapatkan satu judul kita harus tahu apa aplikasi manual yang ada di sekitar kita. Nah, ini juga bisa kita buat misalnya cara mengurus berkas di UNP. Nah, saya waktu kuliah ada masih secara manual, kasih berkas ini ke sekretaris, lalu ini. Nah, itu juga bisa dibuat suatu aplikasi. Lanjut. Jadi intinya pokoknya waktu kita hidup, apa cara manual yang dilakukan orang, nah itu kita buat aplikasinya. Nah, begitulah caranya mendapatkan judul yang baik, benar, dan bermanfaat. Oke, jadi kita harus mengetahui apa aplikasi yang dibuat. Jangan dipikirkan ini sulit. Kita harus fokus pada satu aplikasi. Jika kita sudah fokus kepada satu aplikasi, walaupun itu kita rasa sulit, kalau kita sudah jelas membuat aplikasi itu, kita bisa mencari caranya di YouTube, di Google, dan cara lain. Pokoknya pasti ada solusi dalam setiap masalah, dan kita juga punya pembimbing. Oke, seperti itu. Jadi intinya kita harus mengetahui aplikasi manual apa yang kita temui, lalu buat aplikasinya, lalu lihat di YouTube untuk tutorialnya, lalu bimbingan kepada dosen pembimbing kita. Oke, begitu. Sekian. Kalau ada pertanyaan buat di kolom komentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.